Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktavina Fauziah, NPM 21410068, Prodi Ilmu Komunikasi 02. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal secara bahasa. Yang pertama, ada pengertian bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Lalu ada pengertian bahasa menurut KBBI. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dan ada juga pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama adalah Carroll. Bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi bahasa yang sifatnya manasuka. Dan yang kedua ada Sudaryono. Bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna. Dan yang ketiga ada Saussure. Bahasa adalah objek dari semiologi. Ada juga fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan yang ketiga ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa sangat efektif dengan bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Lalu ada manfaat bahasa. 1. Bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. 2. Pengantar dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Lalu ada keterbatasan bahasa. 1. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Ada kalanya kita sulit untuk menemui suatu objek. Misalnya, mungkin kita kesulitan mencari kata yang tepat. 2. Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Dikatakan bersifat ambigu karena kata-kata mempresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, penggunaan bahasa sangat berpengaruh eksistensi bahasa dalam komunikasi. Dengan bahasa kita dapat mengkomunikasikan pemikiran atau pendapat kita kepada orang. Komunikasi akan berhasil apabila bahasa yang disampaikan tepat dan dapat dimengerti oleh komunikan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.